Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk ada dalam hadirat Tuhan. Saudaraku, dimanapun kita berada, kita yang bersama-sama dengan keluarga kita di rumah kita masing-masing, tidak membatasi kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Pada saat ini kita boleh menikmati Tuhan hadir dalam rumah-rumah kita, memberkati kita dalam ibadah kita pada saat ini. Siapkan hatimu untuk menerima berkat-berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Engkau Tuhan yang ajaib. Engkau Tuhan yang memelihara kami sampai saat ini. Engkau hadir dalam ibadah kami Tuhan. Haleluya. Oh glory. Terima kasih Tuhan. Oh, Kau ditinggikan, Kau diagungkan Yesus. Alam semesta, amin, melukiskan kebesaran Tuhan, amin. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, haleluya. Hosana, katakan dengan imanmu. Oh, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Lagi dari awal nyatakan haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, 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 haleluya. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang berkenan dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar ternyatakan. Layak, oh, layak dipuji, disembah. Kaulah yang berkuasa dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Nyatakan Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang besar. Haleluya. Oh, besar, amin. Allahku nyanyikan besar, amin. Allahku selamanya besar dan ajaib. Tuhan
Haleluya. Disorak-sorak bagi Tuhan. Selamanya Dia Allah yang besar. Selamanya Dia Allah yang ajaib. Tidak membatasi keadaan yang engkau alami. Ketika engkau percaya, Tuhan sanggup memulihkanmu. Dimanapun engkau berada saat ini, ketika engkau mengangkat tangan, menyatakan bahwa Dia Allah yang besar, Dia Allah yang ajaib, selama-lamanya kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir bagi kami. Terima kasih, tempat tidak membatasi kami untuk menikmati hadirat Tuhan. Di rumah-rumah kami boleh menikmati kuasa-Mu Tuhan yang besar. Berkati kami semua Tuhan. Sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kau lawat mereka di rumah-rumah mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah kami pada saat ini. Nama-Mu yang dipuji, Nama-Mu yang dimuliakan. Kau ambil alih seluruhnya Bapa. Urapi setiap hamba-Mu hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami buka ibadah kita pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia Allah yang baik. Amin. Kasih setianya tidak pernah berubah dalam kehidupan saya, dalam kehidupan saudara. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita yang ada di rumah-rumah dimanapun, kita mau nyatakan bahwa Allah itu baik. Amin. Sungguh baik dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Engkau punya Tuhan yang luar biasa. Percaya dengan iman.
ku selalu memandang Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup saya dan saudara, Tuhan tidak pernah jauh dalam hidup. Amin. Nyatakan dengan imanmu. Haleluya. Selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji-Nya. Amin. Ku percaya kepada Tuhan, ku berharap kepada-Nya. Haleluya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Dia pelindung. Amin. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi segala musuh. Haleluya. Kiri kananku ada Tuhan. Amin. Haleluya. Sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Nyatakan. Haleluya. Kita selalu memandang Tuhan yang besar. Amin. Oh haleluya. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji. Haleluya. Ku berharap kepada Tuhan, ku berharap kepada-Nya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan melindungi. Nyatakan, dengan Dia ku takkan gentar menghadapi segala musuh. Haleluya. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Kiri kananku ada Tuhan. Sekelilingku ada Tuhan. Haleluya. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Saudara aminkan pujian ini. Dia ada dekat dengan kehidupan saya dan saudara. Kiri kananku, sekelilingku, bahkan dalam hidupku, Tuhan selalu bersamaku. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersama kami saat ini Tuhan. Engkau mengenal kami jauh ke dalam hati kami. Mungkin orang lain tidak mengerti apa yang kami alami, tapi iman kami percaya. Dalam tinggal diam dan percaya akan ada pertolongan Tuhan yang ajaib. Kami sudah menikmati Tuhan. Setiap musim hidup kami, Kau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Haleluya. Kau ada. Nyatakan dengan iman. Ketika Kau menyatakan, di setiap musim hidupku, haleluya, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Oh Yesus, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Angkat tangan kananmu, nyatakan bersamamu, bersamamu Bapa. Haleluya. Ku lewati semua, amin, berkenan-Mu ya. Teguhkan hatiku, haleluya. Engkau yang bertindak, Kau yang bertindak Bapa, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagimu. Nyatakan dari awal saudara, tanda imanmu kepada Tuhan, bahwa Dia selalu menyertai-mu.
setiap musim hidupku. Haleluya. Oh, Yesus. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Engkau ada bersama. Pernahkah engkau mendapati Tuhan meninggalkan engkau? Masalah apapun yang kau hadapi, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Haleluya. Kekuatan di jiwa ketika engkau bersama Bapa adalah bersama. Ada kekuatan yang ajaib. Amin. Tak pernah ku ragu, tetap percaya akan kasih Tuhan. Haleluya. Bersamamu Bapa, ya Tuhan yang tak pernah tinggalkanmu. Kau akan melewati badai ini dengan kekuatan yang dahsyat dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Amin, haleluya. Anugerahmu besar melimpah bersamamu Bapa. Oh, bersamamu. Kau yang ada di rumah, angkat tanganmu dan nyatakan dengan iman. Kesulitan ini yang kau akan lewati karena kau punya Tuhan yang besar. Perkenanmu ya, teguhkan. Amin. Dia yang akan bertindak, saudara. Engkau yang dengan kuasa Roh Kudus-Nya memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah. Oh, bersamamu. Haleluya. Bersamamu ada kekuatan Roh Kudus yang menyertai-Mu. Lewati semua, percaya Tuhan. Perkenanan ya, haleluya. Teguhkan amin, haleluya. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Amin, amin. Anugerahmu besar melimpah. Nyatakan anugerahmu besar. Oh, anugerahmu besar melimpah. Anugerahmu besar. Haleluya. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Roh ribakimu. Kami percaya ada penyertaan-Mu yang ajaib. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Nanti Ibu Vita pimpin di dalam doa firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mengucap syukur. Haleluya. Sungguh Haleluya. kami mengucap syukur Terima Tuhan pagi kasih. hari ini.
Haleluya. Kami merasakan Tuhan, Terima bagaimana kasih. Engkau menjaga dan menyertai kehidupan Haleluya. Engkau melawat kami, Engkau memelihara Haleluya, kami dengan Yesus. sempurna Tuhan. Bahkan Engkau menganugerahkan kasih, kami Tuhan dengan kesehatan dan Terima kasih, kekuatan. Tuhan. Sukacita yang tidak pernah kami rasakan dari tempat lain Haleluya, Tuhan. Tidak pernah kami rasakan dari orang Amin, lain Tuhan. Yesus. Engkau ada menyertai kasih, kami. Yesus. Engkau ada Tuhan beserta Amin. dengan kami. Amin. Apapun keadaan kami hari-hari ini Tuhan. Terima Kami kasih, tahu kami ada sampai Amin. hari ini. Haleluya. Semua Amin, karena Yesus. anugerah Tuhan. Amin. Semua karena kemurahan Haleluya. Tuhan. Kami boleh merasakan. Terima kasih, Dan kami boleh bangga Tuhan. Kami Haleluya. anak-anak Tuhan dipelihara dengan baik. Amin. Kami boleh merasakan sukacita Amin. di tengah-tengah badai Tuhan. Kami Amin, boleh merasakan kekuatan yang Amin. baru Tuhan Yesus. Terima Haleluya. kasih Bapa. Terima kasih melawat kami pagi hari Amin. ini Tuhan. Haleluya. Biar kami boleh merasakan. Glory, Yesus. Kami boleh menikmati Amin. hadirat Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih, Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian dan Haleluya, ucapan syukur Yesus. kami. Kami bersyukur Terima karena kasih. Engkau baik buat Amin. kami. Engkau baik buat keluarga Amin. kami. Engkau baik buat semua anak-anak Amin. Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Berbicara melalui Haleluya. hamba-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh semakin kuat sebagai Amin. anak-anak Tuhan. Amin. Kami boleh semakin disegarkan. Haleluya. Ampuni hal-hal yang tidak berkenan, Haleluya. pikiran yang tidak berkenan Tuhan. Haleluya. Bahkan Tuhan sikap dan ucapan yang Amin. tidak berkenan. Biarlah kami boleh semakin hari, kami semakin boleh berkenan di Haleluya. hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau duduk diam untuk mendengar firman Tuhan. Dan Haleluya. kami mau sambut hanya di Haleluya. dalam nama Tuhan Yesus. Terima Haleluya. kasih. Amin. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Gembala. Haleluya. Sudah dihidupin. Saudara-saudara sekalian, kembali kita dalam beribadah ini, kita kembali mau mendengarkan firman Tuhan. Suara Tuhan, kehendak Tuhan, kemauan Tuhan yang harus kita dengar, saudara. Mari kita bersama mempersiapkan diri kita, menghormati firman Allah. Saudara-saudara harus tahu, firman Allah itu hidup dan berkuasa. Dia tahu siapa yang mau mendengar sungguh-sungguh, siapa yang tidak. Jadi kita mari memperhatikan saudara ya. Saya senang tadi kita menyanyikan, ku selalu memandang Tuhan. Kata-kata yang berhikmat sekali. Bersama Tuhan. Nyanyian selanjutnya lagi, itu yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Ya. Sesuai dengan apa yang akan saya sampaikan pada hari ini, saudara. Kalau kita tahu bahwa Allah itu Maha Kuasa, Maha Tahu, dapat melihat dalam hati kita, tentu kita akan menjaga ya sikap kita, perilaku kita, tutur kata kita, kita jaga. Saya ajak kita membaca dalam Efesus 5 ayat 15. Saya bacakan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dari dulu saya kalau membaca ayat ini, saya katakan ini adalah himbauan daripada Rasul Paulus yang dapat menimbulkan hikmat akal budi buat kita. Sebagai orang beriman, sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita harus tahu Allah itu memperhatikan kita. Ya sering saya sampaikan, ya Mazmur 53 ayat 3, mata Tuhan memandang ke bawah, melihat anak manusia,
apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Tuhan? Kita tahu itu. Juga ada dalam Mazmur 14 ayat 2 dikatakan sama dengan itu. Diulang-ulang. Maksudnya supaya semua manusia sadar bahwa Tuhan senantiasa melihat semua anak manusia. Semua melihat apa yang dilihat. Akal budi. Akal budi itu betul-betul mengerti siapa dia dan siapa Allah. Dan selalu berusaha mencari Allah. Luar biasa. Jadi kalau ini Rasul Paulus ini betul-betul seorang doktor teologi yang bukan main. Tapi bukan karena kepintarannya dia. Tapi kita tahu semua tulisan ini dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Jadi ini luar biasa. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Bukan hanya perhatikan, dengan seksama, dengan teliti. Luar biasa saudara. Bagaimana kamu hidup. Nah selama kita hidup ini. Tiap saat kita harus perhatikan. Langkah kita. Perilaku kita, ucapan kita, bahkan sikap kita juga harus kita perhatikan. Itulah hikmat akal budi yang banyak orang lupakan. Saudara, minggu lalu saya ingatkan orang yang mengaku di hadapan Yesus, bukankah kami menyembuhkan orang sakit? Bukankah kami bernubuat demi namamu? Luar biasa pekerjaan mereka. Tetapi Yesus katakan, aku tidak kenal kamu. Inilah hikmat akal budi itu. Jangan sampai kita yang mengaku beribadah kepadanya, beriman kepadanya. Tetapi kita tidak memperhatikan bagaimana kita hidup. Ini penting diperhatikan, dikatakan, janganlah seperti orang bebal. Arti bebal di sini, bebal secara rohani. Tetapi seperti orang arif secara rohani. Nah, jelas sekali. Tulisan ini bukan main. Saya katakan hikmat menimbulkan hikmat akal budi buat kita. Kita memperhatikan. Kadang-kadang kita lupa seakan-akan hidup ini kita punya. Pikiran kita punya. Semua gerakan hak kita. Kita boleh bertindak bagaimanapun juga. Tetapi kalau kita mengaku beriman kepada Allah, iman kita itu harus kita pakai untuk menuntun kita. Ya, hikmat akal budi ini menuntun kita untuk berbuat yang sesuai dengan kehendak Allah. Ini luar biasa saudara ya. Harus sesuai. Kalau kita baca dalam Filipi dikatakan begini saudara. 1 Tesalonika 2 ayat 12 dikatakan. Mulai kita baca ayat 11. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Inilah Rasul Paulus ini sebagai bapa kepada anak. Dan meminta dengan sangat. Bukan hanya berseru, meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaan. Bukan main ya. Jadi kita lihat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Itulah tuntutan dari iman kita. Makanya banyak kali ya mengaku beriman. Tapi bebal secara rohani. Nah ini yang harus kita perhatikan. Luar biasa ini. Ya, luar biasa. Memang kalau kita pikir ya, Tuhan tidak paksa toh. Kita menjadi pengikutnya tidak paksa. Tidak ada Yesus waktu di dunia, dia bawa cambuk, ayo ikut saya, tidak.
Tapi Tuhan kasih lihat bagaimana kasih setianya dia salurkan. Bagaimana kuasanya dia pertunjukkan dan mereka datang. Iya kan? Nah, harusnya kalau melihat begitu betul-betul percaya dan berharap. Seperti kita tadi nyanyikan, ku selalu memandang Tuhan, enak ya. Tapi kadang-kadang kita, ku selalu memandang Tuhan, berkilau keadaan dunia ini. Lupa. Dunia ini jahat. Dalam Timotius dikatakan, zaman ini zaman sukar. Yesus katakan, Matius 10 ayat 16, banyak serigalanya, luar biasa saudara. Jadi jelas sekali. Dia tidak berupa wajah-wajah yang begitu menakutkan, tidak. Dunia ini menawarkan keindahan, kenikmatan, kebebasan yang luar biasa. Itu yang ditawarkan. Sangat menarik hati. Iblis sangat cerdik. Dia tidak datang dengan wajahnya yang menakutkan. Tapi dia memberikan daya tarik supaya orang melihat tertarik. Manusia yang baru diciptakan saja sudah tertarik dengan buah, menarik hati. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Jadi perhatikan, ya, perhatikan dengan seksama. Jadi bukan asal-asalan, tidak. Bagaimana kamu hidup? Saya katakan hikmat luar biasa buat kita semua, buat saudara yang di rumah. Jangan sampai pengiringan kita itu sia-sia. Dari kecil kita mengenal Yesus. Tiap ibadah kita datang, kita lakukan tugas-tugas keagamaan. Tetapi terkadang kita tidak lagi menghormati ibadah. Karena apa? Daya tarik keindahan itu yang menarik hati kita. Jadi Rasul Paulus sudah melihat jemaat-jemaat di mana mulai tertarik sehingga dia tuliskan ini. Perhatikanlah dengan seksama. Dia tidak tujukan kepada orang di luar jemaat. Terserah mereka berbuat apa. Tetapi kita yang sudah mengikatkan, saya katakan bukan diikat oleh Yesus. Kita mau mengikatkan diri kepada Yesus. Pererat ikatan itu. Dengan apa? Dengan cara hidup kita. Jadi ini makanya saya bilang hikmat akal budi. Jangan kita minta, Tuhan tuntunlah jalan saya, peganglah tangan saya Tuhan. Tidak. Kita harus menaklukkan diri kita sendiri. Biar ada yang menarik luar biasa. Tetapi ada yang lebih penting. Ada yang sakit. Mengeluh, berteriak, minta tolong. Tapi di sana ada yang menarik, menyenangkan hati. Hal begitu saja. Tidak usah memakai firman Tuhan yang bagaimana. Tapi kita tinggalkan dia. Sebodoh amat itu ada saudaranya, ada yang urus. Kita lupa yang dikehendaki oleh Allah. Yang juga dikehendaki oleh Yesus. Matius 9 ayat 13, berbelas kasihan. Berbelas kasihan ini banyak orang artikan karena tidak mengerti berbelas kasihan. Kasih makan, pengemis. Oh ini ada sedikit enggak ada bajunya, kasih. Itu artinya. Tetapi Yesus makna arti belas kasihan itu kepada orang sakit, kepada orang lemah. Bahkan makanya kasih Allah itu kasih yang luar biasa. Bahkan saya katakan kepada orang berdosa pun Tuhan memperhatikan. Lukas 19 ayat 10, aku datang untuk mencari yang hilang.
Kalau bahasa Indonesia sehari-hari, yang sesat. Artinya yang sudah jatuh dalam dosa, itu dicari oleh Yesus. Belas kasihan yang dimasukkan oleh Yesus juga, kita harus menuntun mereka yang tersesat. Membawa kepada Tuhan. Luar biasa arti mendalam dari belas kasih itu. Ya, jadi kita harus memperhatikan. Dikatakan tadi, ya, harus kita dengan seksama. Kenapa? Ini bukan sekejap, bukan sehari dua hari, tapi setiap saat. Saya katakan setiap saat. Iblis itu sangat cerdik. Betapa senangnya Adam dan Hawa di Taman Eden. Tapi hanya melihat buah yang enak itu. Masuk di pikiran, bisikan itu. Apalagi zaman sekarang, ya, zaman canggih ini. Saya boleh melihat setiap biston hamba-hamba Tuhan yang khotbah berapi-rapi, yang mendengar buka. Saya lirik, wah lain. Nah ini kita melihat. Dicuekin, tidak mau dengar. Itu saja sudah terkutuk di hadapan Tuhan. Ya, sering saya bawakan Yeremia 11 ayat 3. Terkutuklah orang yang tidak mau mendengar firman Allah. Galatia 3 ayat 10. Terkutuklah orang yang tidak melakukan firman Allah. Saya kalau mendengar begitu takut. Jadi jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan pengiringan kita kepada Tuhan. Setiap saat, saya katakan setiap saat. Mengapa? Karena kita tidak tahu langkah terakhir kita kapan. Enggak ada yang tahu. Sering saya bawakan itu. Ya, Mazmur 104:29, Tuhan mengambil roh. Ya. Mazmur 31 ayat 16, masa hidup kita di tangan Tuhan. Tapi saya mau katakan, dalam Ayub 12 ayat 10, dikatakan apa? Nyawa manusia ada di tangan Tuhan. Jadi kita tidak tahu langkah terakhir kita. Di saat kita tidak memperhatikan hidup kita, setitik saja salah sudah cacat dalam kehidupan kita. Akhirnya apa? Jangan seperti orang bebal. Kalau kita tercatat sedikit sebagai orang bebal, secara rohani, apa yang terjadi? Orang yang bebal saja di dunia ini tidak disenangi oleh manusia. Apalagi bebal secara di hadapan Tuhan, tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Ini yang tidak diperhatikan oleh banyak orang beriman. Dia menganggap sudah tercatat di KTP agama Kristen. Bahkan anak-anak namanya nama kekristenan. Dan segala macam predikat kekristenan sudah dia anggap itu sudah selamat. Mari kita lihat seperti ayat yang saya katakan tadi. Ya, kita lihat itu. Matius 7 ayat 22 sampai 23. Kami menyembuhkan orang sakit dengan namamu. Bernubuat dengan namamu. Kelihatannya luar biasa ya. Mereka memakai nama Yesus. Jadi seakan-akan mereka benar. Mengapa mukjizat itu terjadi? Yesus tidak mau menghinakan namanya. Dipakai dan orang itu percaya, orang itu sembuh. Tidak pernah Yesus katakan, aku yang menyembuhkan. Sering saya ulang ya saudara. Selalu Yesus bilang, imanmu telah menyelamatkanmu. Apa yang engkau percaya, terimalah. Jadi pada saat orang walaupun dia
bagaimana keadaannya, dia berdoa dalam nama Yesus. Orang bisa sembuh, tapi dia belum tentu selamat. Yesus katakan, mereka bilang, kami menyembuhkan orang sakit dengan namamu, bernubuat dengan namamu. Tapi Yesus apa katakan? Aku tidak kenal kamu. Berarti tidak masuk kerajaan sorga. Itulah maksud bebal itu. Jadi kalau mulut kita mengagungkan Tuhan, pikiran kita hanya berharap kepada Tuhan, hati kita sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Tidak boleh mendua hatinya. Kita melihat. Jadi harus menjadi seorang yang arif. Arif artinya 1 Tesalonika 2:12 tadi. Hendaklah hidupmu sesuai dengan kehendak Allah. Ini yang penting. Sekarang saya dapat lagi mengatakan kalau online jangan berkepanjangan katanya. Saya tidak tahu, saya selalu ingat apa yang mau dibicarakan, saya lupa ya. Sekarang saya coba menepati waktu itu. Maafkan saya kalau kurang-kurang jelas ya. 1 Tesalonika 2:12 kita baca. Sekarang saya ajak saudara membaca apa yang ditulis di 1 Yohanes 2. Ya. 1 Yohanes 2, kita baca ayat 4. Mulai ayat 4. Barang siapa berkata, aku mengenal dia. Artinya mengenal Yesus, mengenal Allah. Banyak orang kan mengaku Kristen, mengaku orang beriman. Tetapi ia tidak menuruti perintahnya. Tidak taat kepada firman Allah. Ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jelas sekali, tegas sekali. Nah, inilah maksud dari Efesus ke sana tadi ya. Kita lihat ayat 5. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya dan di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah, dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Itulah hidup kita itu. Harus kita bawakan sesuai dengan kehendak Allah. Ayat 6 mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Tuhan, beriman kepada Allah, seorang Kristen, yang artinya pengikut Kristus, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jelas sekali saudara, jelas sekali sudah dikatakan. Jadi kita melihat berapa banyak, saya katakan berapa banyak ya, berapa kali Yesus mengatakan, Matius 22 ayat 13, banyak yang datang, sedikit, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Kita jangan mau situ. Kita datang kepada Yesus, kita harus masuk dalam pemilihan Yesus. Jangan menganggap diri kita sudah benar di hadapan Allah. Ulangan 6 ayat 25 mengatakan, orang menjadi benar kalau dia melakukan firman Allah. Tidak ada lain. Kalau orang menepuk dadanya, dia benar. Itu pembohong adanya. Ulangan 6 ayat 25 itu ayat kesenangan saya berpuluh-puluh tahun dari dulu. Jadi kalau menilai orang, ya nilai dari firman Allah. Nah, kita melihat sebetulnya gampang sekali saudara ya. Kita sudah berapa ayat tadi melihat bahwa kita harus mendekatkan diri. Tuhan telah memberikan pedoman hidup, kompas hidup buat anak-anaknya, orang-orang yang percaya. Saya ingin bawakan 2 ayat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kita coba membaca di dalam Matius 7 kita baca. Matius 7 mulai kita baca ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab suci.
kitab para nabi, coba lihat. Kitab ini hanya dengan ayat itu. Apa yang engkau tidak suka orang lain perbuat kepadamu, jangan lakukan kepada orang itu. Tentu kita tidak suka dirugikan, tidak suka direndahkan, tidak suka dihakimi, tidak suka dikata-katain, tidak suka difitnah. Jangan lakukan itu. Gampang sekali ya. Dikatakan itulah isi seluruh kitab Taurat. Luar biasa, saya pikir luar biasa. Ini memberikan hikmat akal budi kepada kita. Kita mengaku anak Tuhan tapi mulut kita, hati kita penuh dengki, penuh benci, penuh fitnah dan segala macam. Fitnah itu melebihi pembunuhan, saudara. Karir orang bisa jatuh, ya luar biasa. Nah, inilah jalan yang diberikan Tuhan. Sudah dikatakan begitu, dia sambung dengan ayat 13-14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Hebat. Ya, jalan yang satu ini luar biasa ya. Lebar pintunya, luas jalannya, tapi menuju kepada kebinasaan. Coba kita flashback. Jalan apa itu? Jalan di dunia ini, saudara. Dari kita pulang, mencari makan ya, kita lihat, waduh, segala macam kenikmatan ada. Ada ini, segala macam. Saya bilang tadi ada ayam geprek, ada ayam gepuk, ada ayam kaleo, ada apa-apa segala. Bahkan ada ayam apa? Galo atau gelo atau apa. Nah, coba lihat. Tapi orang doyan. Apapun sebutan ayamnya, itu yang diuber, ya kan? Itu yang diuber. Itulah kenikmatan. Luas jalan itu menarik sekali. Indah. Orang terpancing untuk menikmati. Ada buah begitu banyak di Taman Eden. Tapi yang dilarang Tuhan cuma satu. Bandingkan dengan buah yang banyak, cuma satu pun itu jangan makan. Saya pikir Tuhan mau menunjukkan supaya kamu taat kepadaku. Cuma itu larangannya kan. Tapi buah itu memancarkan daya tarik, indah, kenikmatan. Dan terjadilah sesuatu. Begitu juga dengan orang-orang percaya zaman sekarang. Ingin menikmati berapapun biayanya, siap. Ibadah nanti juga bisa. Kita melihat ya, itulah kejatuhan ya. Tambah indah dunia ini segala macam termasuk ini, saudara. Tanpa kita sadar, sudah menarik banyak perhatian orang. Kalau W.O. suka mengatakan, Pak Ketua Umum kita mengatakan, hati-hati kalau HP ini sudah diisi Alkitab, HP ini harus menjadi HP suci. Dia bilang. Bagaimana suci? Ada YouTube, ada apa di situ semua. Itu tidak masalah, tapi jari kita ini yang bahaya. Khotbah lagi berapi-rapi, tak. Oh, ada panggilan WA. Oh, ketawa-ketawa sendiri. Mari, ya, seperti Efesus 5:15, mari kita perhatikan hidup kita. Kita lihat jalan yang satu. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jelas sekali, Yesus ini jelas sekali ya. Bisa kita lihat sekarang ya. Ya, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Karena untuk jalan di situ, jalannya sempit, sesak. Sesak karena apa? Di sana banyak rambu-rambu, saudara.
rambu-rambu. Tapi semua rambu-rambu itu jelas untuk menuju ke kehidupan yang kekal. Salah satu rambu yang ada di situ tertulis, hendaklah terangmu bercahaya, umpama ya. Hendaklah terangmu bercahaya, Matius 5 ayat 16, supaya orang lain melihat kebaikanmu dan mereka datang memuliakan Allah, bukan memuliakan kita. Kita sudah menjadi anak Tuhan, berarti sudah menjadi terang dunia. Tapi sudahkah kita memancarkan terang itu? Itulah maksud Tuhan Yesus, mendalam sekali. Matius 5 ayat 6, hendaklah terangmu bercahaya, sehingga orang melihat kebaikanmu dan mereka datang memuliakan Allah. Kita ada tugas, tapi tugas yang bukan memberatkan kita. Kamu adalah terang dunia, Yesus katakan, hendaklah terangmu bercahaya. Tapi dalam hidup kita, sering kita menarik perhatian teman-teman yang lain juga untuk ikut menikmati keindahan dunia ini. Mari kita perhatikan kehidupan kita ya. Jadi jalan sempit memang, sesak bahkan dikatakan ya, tapi rambu-rambunya itu membawa kita ke kehidupan yang kekal. Mana yang kita pilih? Itu satu. Yang kedua, saya tidak berkepanjangan. Yang kedua, coba kita lihat di dalam Yohanes apa yang Yesus katakan sebagai pedoman hidup kita, saudara. Yang sudah sering kita menjadi ayat hafalan dari sekolah minggu barangkali. Yohanes 14 ayat 6, sudah hafal semua. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku. Perhatikan hidup kita, perhatikan sikap tutur kata kita. Yesus sudah tunjukkan, akulah jalan. Tadi kita nyanyikan, bersamamu Bapa, enak sekali. Berarti kalau bersama Bapa, berarti kita jalan di jalannya Yesus yang sudah ditunjukkan buat kita. Tetap bersama dengan Yesus. Jangan cuma hanya suara kita, tapi hati kita. Waktu menyanyikan itu harus ada gerakan di hati. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, bukan mainnya. Artinya bersama Yesus berarti kita berjalan di jalannya Yesus. Dia katakan, akulah jalan dan kebenaran. Dan sambil jalan kita melakukan kebenaran, bukan kebenaran kita. Banyak sekali saya lihat kalau anak-anak Tuhan lagi berunding. Sebetulnya kita sudah satu di dalam Tuhan ya. Kok terjadi perdebatan luar biasa? Aneh. Katanya kita satu dalam Tuhan. Kok bisa begitu? Dan berkepanjangan besok-besok. Akhirnya menjauh. Marilah kita menyatukan hati kita. Perhatikan hidup kita, saudara. Jangan sampai kita menjadi roh pemecah belah di antara saudara-saudara kita. Kita melihat ya. Nah, selanjutnya, dan hidup. Yesus katakan, tak seorang sampai kepada Bapa dalam kehidupan yang kekal, yang bahagia, yang penuh kesukaan yang besar di sana itu, tanpa melalui Yesus. Tanpa melalui Yesus berarti tanpa melalui kehendak Yesus. Itu yang perlu kita perhatikan. Gampang sekali, ringan, tidak berat. Kita perhatikan, hati kita perhatikan. Jadi kita kembali tadi, makanya khotbah saya ini judulnya adalah perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup.
Dari itu saudara, Efesus ini bukan main saudara ya. Ya, Rasul Paulus maksud saya bukan main ya. Dia tuntun kita dalam pembacaan ini. Saya paling suka ini ya. Paling suka. Karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Saudara tahu. Kalau kita seperti orang arif, orang bebal secara rohani. Walaupun orang tidak bilang nyata di depan kita, tapi belakang kita orang menunjuk. Katanya orang Kristen, tapi hidupnya kau. Saya cuma jalan dari sini sampai ke kantor. Sudah banyak yang cegat saya. Om, itu si Anu itu jemaat Om. Kebetulan tidak. Saya bertanggung jawab, kebetulan tidak. Oh enggak Om ya. Kenapa? Lihat aja. Bawa salib berat. Saya sering ketemu orangnya. Saya bilang, aduh berat amat salibmu itu. Ketawa lagi bangga. Kadang-kadang ditato pakai salib lagi. Tapi kalau dekat sama dia yang terpancar bau minuman keras. Ini kita lihat, ya injak gereja tidak pernah. Jadi saya juga tidak tahu di mana dia beribadah. Tapi puji Tuhan kabarnya sekarang sudah mulai rajin. Di hari tuanya sudah, mudah-mudahan tidak ada, Tuhan tetap mengulurkan tangannya ya. Dari itu mari kita baca ayatnya ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada. Masa hidup kita tidak tahu kapan. Tapi setiap hari kita pergunakan waktu yang ada. Artinya hidup kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tidak tahu langkah terakhir kita. Mari kita bersama-sama berpegangan tangan. Bahkan saya tulis, marilah kita bergandengan tangan. Sama-sama berjalan di jalannya Yesus. Kita pergunakan waktu kita. Kita tidak tahu. Saya sering berkata kepada cucu-cucu, anak-anak, umurku tinggal hitung jari. Tapi selalu ku bilang sama cucu-cucu, opa tidak mau air mata menetes kalau opa dipanggil Tuhan. Kalau kalian sedih karena berpisah dengan opa, ya sudah. Tapi kalau menyesali kematian itu, berarti kalian menuntut Tuhan. Luar biasa saudara ya. Kita melihat apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita ini saudara ya. Luar biasa. Makanya saya bilang marilah kita bersama-sama. Bersama-sama bergandengan tangan. Dengan bergandengan tangan saling memperingati, saling menasihati. Kita sama-sama berjalan mempergunakan waktu kita yang ada ini. Supaya kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan Allah berkenan kepada kita. Saudara-saudara yang di rumah, mari kita perhatikan. Waktu-waktu kita yang masih ada ini, marilah kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Lakukan firman Tuhan ini. Dengan iman kita, dengan berdoa, dan dengan kebersamaan kita. Kita pasti bisa. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan, peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Kita pinta Roh Kudus nantiasa memegang tangan kita, menuntun kita. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus.
di rumah baik bersama-sama. Mari kita renungkan tiap-tiap kata-kata dari nyanyian ini. Peganglah tanganku Roh Kudus. Itulah penolong kita yang luar biasa, yang Yesus sediakan buat kita. Tetapi sering kali kita abaikan. Seakan-akan kita bisa berjalan sendiri tanpa Roh Kudus. Ingat, Roh Kudus itu adalah penolong kita. Roh Kudus itu adalah penghibur kita. Roh Kudus itu adalah pengajar kita. Roh Kudus itu juga pengingat kita betapa pentingnya. Mengakulah di hadapan Tuhan. Kepintaran kita, kekayaan kita, kekuatan kita tidak bisa mengikuti jalan yang, karena kita tidak sanggup tanpa Roh Kudus. Harus kita mengaku. Tapi banyak kali orang yang sudah berhasil di dunia ini secara pendidikan, secara jabatan, secara kekayaan, menganggap tidak lagi perlu Roh Kudus. Mari saudara, kita memperhatikan, kita pergunakan waktu kita yang ada dengan berpegangan dengan Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang dapat membawa kita masuk dalam damai sejahtera, penuh sukacita di dunia, dan sampai masuk ke surga yang sangat bahagia itu. Mari kita nyanyikan dengan penuh pernyataan kepada Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya.
kami yang ada di dalam sorga. Inilah yang menjadi doa dan kerinduan kami Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan. Sebab itu pegang tangan kami Roh Kudus, supaya kami boleh kuat dapat berjalan di dalam hari-hari ini. Kami dapat mempergunakan waktu yang Allah berikan, kesempatan yang masih ada yang Engkau berikan Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami tidak mampu tanpa Engkau. Sebab itu kami perlu Roh Kudus di dalam hidup kami, agar kami dapat berjalan bersama dengan Engkau. Inilah janji firman Allah, karena firman Allah adalah yang menjadi kekuatan penolong di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kiranya Roh Kudus yang bekerja lewat firman Allah pada siang hari ini. Roh Kudus yang memeteraikan firman-Mu, karena Engkaulah yang memberikan jalan di dalam kehidupan kami Tuhan. Makasih, janji Allah adalah iya dan amin adanya. Apapun yang kami hadapi di dalam hari-hari ini, biarlah kami boleh tetap berpegang melalui firman Allah. Kekuatan kami hanya dari Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kiranya berkati firman Allah pada siang hari ini. Biarlah Roh Kudus yang bekerja lebih dalam di dalam kehidupan kami. Buat kami semua, saudara-saudara kami, baik yang ada di rumah, baik yang ada di gereja. Biarlah kesempatan hari-hari ini kita boleh tetap setia, kita boleh tetap melihat pertolongan yang dari Allah. Nantiasa Allah yang akan memulihkan keadaan kita kalau kita boleh tetap ada di dalam Dia. Terima kasih, makasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua yang ada Tuhan, baik yang ada di rumah, baik kami yang ada di gereja Tuhan. Nantiasa kami boleh melihat pertolongan-Mu yang begitu ajaib, yang nyata di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu yang boleh tetap berpegang di dalam Engkau. Makasih, makasih, nantiasa tolong Tuhan Yesus, apapun yang dihadapi anak-anak-Mu, masalah, persoalan sakit, penyakit, masalah ekonomi, Tuhan tolong Tuhan. Allah nyatakan kuasa-Mu. Kami tahu pembelaan datangnya dari Engkau. Allah tidak akan membiarkan kami. Itulah janji-Mu Tuhan. Makasih pada siang hari ini. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Kiranya Allah yang memberkati kami semua pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani, baik kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami yang melakukan firman-Mu. Kiranya Allah yang memberkati. Terima kasih. Kami berdoa senantiasa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Pulihkan bangsa negara kami Tuhan. Pakai pemimpin-pemimpin bangsa kami, supaya kami boleh tetap bebas dari segala masalah-masalah, sakit penyakit Tuhan. Nantiasa Engkaulah Allah yang luar biasa. Allah kami adalah Allah yang besar, Allah yang hancurkan segala penyakit-penyakit corona yang ada. Kami percaya. Terima kasih Bapa yang baik. Makasih, nantiasa Allah yang memberkati semua kami yang ada. Kami mengucap syukur pada-Mu pada siang hari ini.
Terima kasih saudara-saudaraku yang kekasih. Pulanglah dan terimalah berkat anugerah, kasih sayang, penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.